Halo, halo, halo. Selamat pagi. Good morning, kids. Welcome to Spring Garden School. Selamat datang di Spring Garden, anak-anak. Bertemu lagi dengan Miss Olin di pagi hari Senin yang indah ini. Wah, senang sekali Miss Olin bisa bertemu lagi. Minggu kemarin kita sudah belajar transportasi darat. Sekarang hari ini kita akan belajar transportasi air. Are you ready? Let's go! Transportasi tradisional atau transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar yang ada di air. Yang pertama adalah rakit. Rakit adalah alat transportasi atau kendaraan zaman dahulu yang terbuat dari bambu. Nah, ini biasanya memakai galah juga atau sepotong kayu besar panjang untuk mendorong rakit berjalan di air untuk mengangkut orang atau kendaraan atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ada sampan. Sampan adalah sebuah perahu yang memiliki dasarnya datar. Biasanya digerakkan oleh sepotong galah. Nah, pada zaman dahulu atau sekarang juga masih ada, biasanya di Kalimantan orang berjualan di sungai menggunakan sampan. Orang menyebutnya pasar apung. Kenapa disebut pasar apung, Miss? Sebab para pedagangnya berjualan di atas sampan. Berjualan sayur, buah, dan lain sebagainya di atas sampan. Ini transportasi tradisional. Selanjutnya ada apa ya? Masih transportasi tradisional selanjutnya adalah perahu. Nah, perahu ini adalah kendaraan air yang lebih kecil daripada kapal laut. Dia juga tidak menggunakan bahan bakar. Dia biasanya para nelayan itu menggunakan dayung atau menggunakan layar yang digerakkan oleh angin. Angin itu dapat menggerakkan sebuah perahu, anak-anak, apalagi kalau di laut anginnya kencang ya. Lalu ada apa lagi? Yang selanjutnya adalah jukung. Jukung ini sama dengan perahu tapi dia lebih kecil. Biasanya juga untuk para nelayan mencari ikan. Masuk ke bagian selanjutnya, kita akan belajar transportasi air modern. Transportasi air modern yang pertama adalah kapal pesiar. Wah, biasanya orang-orang suka nih naik kapal pesiar. Kenapa, Miss? Karena kendaraan ini adalah untuk berwisata atau untuk berlibur. Di dalamnya lengkap loh anak-anak, ada hotelnya, ada kolam renangnya, ada tempat untuk karaoke, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk bermain game, macam-macam. Nah, biasanya orang-orang berlibur menggunakan kapal pesiar untuk mengarungi lautan. Mereka berjalan dari satu pelabuhan ke dan kembalinya juga ke pelabuhan yang sama ya. Nah, biasanya kapal pesiar ini bahan bakarnya adalah solar ya. Selanjutnya ada namanya kapal barang. Kapal barang ini biasanya untuk mengangkut barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Nah, kalau tadi kapal pesiar mengangkut penumpang dari pelabuhan satu kembali lagi ke pelabuhan yang sama. Kalau kapal barang biasanya dia mengangkut barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Jadi nanti barangnya diangkut misalnya dari Indonesia pergi kemana? Ke Malaysia atau misalnya ke Amerika menggunakan kapal barang. Nah ya. Masih transportasi air modern, yang selanjutnya adalah kapal pengebor. Kapal pengebor ini biasanya untuk mengebor minyak bumi yang ada di dalam laut. Anak-anak tahu
tidak? Di dalam laut itu biasanya ada minyak-minyak yang kita gunakan untuk bahan bakar, ya. Biasanya nanti dibor seperti bor, nanti dimasukkan ke dalam di dasar laut, dibor, nanti minyaknya baru diambil dari sana, ya. Selanjutnya ada yang namanya kapal pemadam kebakaran, tapi ini untuk di air. Kalau di darat kita kan punya mobil pemadam kebakaran. Nah, kalau kapal pemadam kebakaran ini hanya untuk kendaraan air. Jadi kalau misalnya ada kapal yang sedang terbakar, nanti kapal pemadam kebakaran akan datang ke sana untuk memadamkan api. Ini khusus untuk di air, ya. Transportasi air modern yang selanjutnya adalah kapal perang. Nah, anak-anak, kapal ini adalah kapal untuk militer atau untuk angkatan laut yang bertugas menjaga laut Indonesia kita supaya tetap tenang dan damai, supaya juga tidak ada yang mencuri ikan kita. Anak-anak tahu tidak, ikan itu untuk pekerjaan untuk para nelayan supaya ikan kita tidak dicuri oleh orang-orang lain, ya. Jadi kapal perang ini biasanya berjaga-jaga di laut kita, ya, supaya laut kita tetap aman dan damai. Kalau di darat yang berjaga-jaga kan Pak Polisi, kalau di air biasanya angkatan laut, ya. Selanjutnya, wah, anak-anak nih pasti pernah lihat ini nih. Nah, minggu ini juga ada pasal kita tentang kapal selam, ya. Ini namanya adalah kapal selam, kapal yang bergerak di dalam laut. Biasanya digunakan oleh militer atau angkatan laut. Dan biasanya juga ini untuk mengetahui atau mengenal ilmu bawah laut. Jadi untuk meneliti suatu apa saja sih yang ada di bawah laut, itu bisa menggunakan kapal selam. Dan biasanya kapal selam ini digunakan untuk kedalaman laut yang sangat dalam yang tidak bisa dijangkau oleh penyelam. Nah, biasanya pakai kapal selam untuk melihat misalnya ikan-ikan yang tinggal di dalam laut sangat dalam. Biasanya untuk menelitinya menggunakan kapal selam. Selanjutnya kita mau ke profesi atau nama pengendara dari transportasi air. Yang pertama kita mengenal profesi nelayan, orang yang bekerja mencari ikan di laut. Nelayan ini tugasnya menangkap ikan. Lalu ikannya diapakan nih? Ikannya nanti dijual ke pasar, dikasih ke pedagang yang di pasar. Dari Pak nelayan kan dapat ikan, terus dijual di pasar. Nanti dari pasar pedagangnya menjual, mama beli ke pasar, ikannya dibeli dari pasar, ya. Nanti baru anak-anak dapat nikmati makanan ikan di rumah. Terima kasih ya pada Pak nelayan. Berkat Pak nelayan kita jadi bisa makan ikan, ya. Ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada profesi nahkoda. Nahkoda adalah orang yang bekerja mengendarai kapal. Biasanya nahkoda ini kalau di darat ada masinis, ada supir. Kalau di laut ada nahkoda, ya. Terakhir, ini apa namanya? Ini adalah mercusuar. Mercusuar adalah sebuah menara yang tinggi, biasanya ada di pantai untuk dengan cahaya. Biasanya menaranya ada cahayanya, ya. Untuk apa, Miss? Untuk menentukan arah kapal laut, ya. Kalau misalnya ada kapal laut, supaya tahu itu arah pantai, biasanya mereka akan melihat, oh ada mercusuar. Nah, kalau ada mercusuar biasanya sudah dekat pantai, ya. Selanjutnya ada jangkar. Nah, anak-anak, kapal itu penting memiliki jangkar. Kenapa, Miss? Karena kapal membutuhkan jangkar untuk menahan kapal mereka ketika
biasanya jangkarnya dikeluarkan. Supaya apa, Miss? Kenapa harus ada jangkar? Karena gunanya jangkar ini untuk menahan kapal supaya tidak terbawa arus ombak atau gelombang laut atau tidak terbawa arus angin ya. Jangkar ini terbuat dari besi yang sangat berat. Dia untuk menahan kapal tadi supaya tidak terbawa arus ya. Nah, anak-anak, demikianlah cerita tema transportasi air kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan cerita tema kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dan Miss Olin berharap anak-anak dapat mengerti transportasi air ya hari ini ya. Sampai jumpa lagi minggu depan anak-anak.